Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Agama dan Gender. Kita sudah membahas 4 agama ya, Hindu, Buddha, Kristen, dan Yahudi. Kali ini di pertemuan ke-6, kita membahas tentang indigenous religion. Indigenous religion ini secara makna bisa kita artikan sebagai agama lokal gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas semua indigenous religion yang ada di dunia karena terlalu banyak dan setiap indigenous religion itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Kita akan membahas fokusnya di Indonesia. Meskipun yang kita bahas pun tidak spesifik satu indigenous religion tertentu, tetapi kita akan membahas sesuai tema-tema tertentu yang akan kita bahas di sini dengan beberapa sampel dari indigenous religion yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, pertama kita akan membahas dari suku Bugis ya di Sulawesi. Nah, yang menarik adalah di suku Bugis ini mereka punya tradisi tentang konsep gender yang berbeda dengan konsep gender pada umumnya. Mereka mempercayai bahwa gender itu ada 5 yang disebut dengan Oronai, Makunrai, Calalai, Calabai, Bisu. Ini saya mohon maaf kalau pronounce-nya agak keliru, tapi ada 5 ini nama-nama gender yang dimiliki konsepnya oleh orang-orang Bugis. Yang pertama Oronai. Oronai itu laki-laki secara biologis dan dia memiliki peran ya sebagaimana lelaki pada umumnya. Jadi secara biologis dia punya ciri-ciri fisik seperti laki-laki ya, punya zakar, punya apa namanya itu Adam's apple, dan juga dia melakukan peran-peran sebagaimana peran seorang kepala keluarga yang bekerja, cari nafkah, memimpin keluarga dan sebagainya. Itu adalah Oronai. Dia melakukan kinerja-kinerja maskulin sebagaimana laki-laki pada umumnya. Kemudian Makunrai. Makunrai ini perempuan secara biologis dan dia memerankan atau memiliki peran layaknya seorang perempuan pada umumnya. Dia memiliki sifat-sifat feminim. Ya, dia sebagai ibu rumah tangga, menunggu rumah, mengasuh anak, dia melayani suami dan sebagainya, dan juga layaknya seorang wanita, dan juga feminim yang keibuan dan sebagainya. Nah, itu adalah Makunrai. Jadi Oronai tadi laki-laki biologis dan memerankan peran laki-laki yang maskulin. Kalau Makunrai wanita biologis yang memerankan peran wanita yang feminim. Kemudian yang ketiga Calalai. Calalai ini secara biologis dia wanita. Dia memiliki, memiliki farji, memiliki payudara. Dia juga memiliki rahim seperti itu. Tapi dia memerankan peran sebagai seorang laki-laki. Artinya ya dia berdandan seperti laki-laki, dia bekerja layaknya laki-laki, menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah dan sebagainya. Itu Calalai. Kalau Calabai itu sebaliknya. Secara biologis dia itu laki-laki, tetapi memainkan peran layaknya seorang perempuan, seorang wanita. Dia memiliki sifat feminim. Juga dengan pakaiannya. Nah, jadi kalau Calalai tadi wanita yang berperan laki-laki, memakai pakaian laki-laki,
melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki, kalau calabai sebaliknya, laki-laki yang memerankan perempuan, bersolek seperti perempuan, dan melakukan kinerja-kinerja layaknya perempuan yang menunggu rumah, mengasuh anak, melayani istri, dan sebagainya. Nah, itu adalah calabai. Jadi calalai tadi perempuan secara biologis memainkan peran laki-laki yang maskulin, kalau calabai laki-laki biologis yang memerankan peran wanita yang feminim. Nah, kalau bisu, bisu ini agak mirip dengan terminologi biksu dalam agama Hindu gitu ya, Buddha. Jadi bisu di sini tidak memiliki gender yang spesifik. Jadi dia tidak condong ke satu gender tertentu. Secara biologis dia bisa jadi memang memiliki dua gender. Nah, kan memang ada kelainan genetis, kelainan biologis seperti itu, dan seorang bisu ini di kalangan orang Bugis dianggap sebagai orang yang suci, orang yang sakral. Biasanya dia diibaratkan ya seperti dewa yang tidak memiliki gender, tidak memiliki kelamin. Nah, seorang bisu itu tidak boleh condong pada gender tertentu. Misalnya dia mau berperan layaknya laki-laki yang maskulin, atau sebaliknya ingin berperan layaknya perempuan yang feminin, tidak boleh. Dia harus berada di tengah-tengah. Kalau dia bisa berada di tengah-tengah, maka dia disebut bisu yang benar-benar bisu, yang adil, yang tidak memihak. Tapi kalau dia sudah condong pada satu gender tertentu, ya itu sudah tidak bisu lagi, seperti itu. Nah, di sini maka rentan juga, atau bukan rentan, banyak juga terjadi hubungan LGBT seperti itu ya, karena banyak juga laki-laki yang tertarik dengan sesama laki-laki yang berdandan feminim atau calabai tadi, atau sebaliknya yang wanita makon rai tadi tertarik pada calalai sama wanita yang berdandan maskulin. Sejak tahun 1500-an ketika Islam mulai mendominasi di Indonesia, juga di Sulawesi, di Bugis, tradisi 5 gender ini lama-kelamaan mulai terkikis karena banyak pemuka-pemuka agama Islam yang melarang praktek seperti ini, praktek laki-laki berdandan perempuan atau sebaliknya. Bahkan dulu juga sempat ada pembantaian gitu ya, kalau calalai, calabai atau bisu ini nggak mau bertobat, nggak mau menyesuaikan kodratnya, yang laki-laki ya berperan laki-laki, yang perempuannya berperan perempuan, maka akan dibunuh. Nah, itu sempat ada yang seperti itu. Sekarang sudah hampir jarang, bahkan hampir musnah tradisi 5 gender di Bugis ini, meskipun ada beberapa aktivis sosial atau aktivis kemasyarakatan yang berusaha untuk melestarikan 5 gender yang ada di tradisi Bugis ini. Nah, jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah budaya matriarki. Budaya matriarki ini kebalikan dari patriarki ya. Kalau patriarki itu di mana seorang laki-laki, seorang ayah itu yang mendominasi, bahkan mempunyai hak untuk waris dan sebagainya. Di sini ternyata ada beberapa tradisi di Indonesia itu yang menganut paham matriarki, di mana seorang ibu itu ya kepala keluarga yang memiliki otoritas, memiliki hak-hak yang lebih daripada hak seorang laki-laki. Misalnya di Hindu Bali ini ada, ya nggak semua, tapi di Hindu Bali itu ada tradisi matriarki juga, di mana seorang ibu itu memiliki hak lebih tinggi daripada seorang ayah. Di sini juga kalau misalnya ada adat perkawinan gitu ya, perkawinan di kalangan Hindu di Bali ini, seorang wanita itu yang melamar laki-laki. Biasanya kan laki-laki melamar perempuan. Nah, kalau di sini
perempuan yang melamar laki-laki. Di India juga sama. Jadi biasanya kalau anak perempuan yang mau menikah itu ya harus menyiapkan harta yang tidak sedikit. Kalau di kalangan pada umumnya kan laki-laki yang menyiapkan mahar, bayar ini itu. Kalau di kalangan Hindu Bali ini sebaliknya. Dan di tradisi-tradisi yang penganut matriarki yang lain juga sama, yaitu laki-laki yang dilamar oleh perempuan. Nah, di Minang juga sama. Di Minang praktek matriarki ini sempat ditentang oleh Tuanku Imam Bonjol, di mana beliau termasuk seorang tokoh Islam yang cukup tegas, cukup keras, dan menentang praktek matriarkal ini. Karena salah satu yang ditentang di situ adalah selain praktek yang kalau sekedar pernikahan tadi nggak begitu besar, tapi yang dipermasalahkan adalah praktek waris dan praktek nasab. Jadi waris di penganut matriarka ini seorang anak perempuanlah yang menerima warisan dari orang tuanya. Dan juga nasab itu ke ibu, bukan ke bapak. Nah, kalau di kalangan muslim gitu kan biasanya nasab itu ke ayah, bin ayahnya gitu kan, bin ayahnya. Dan biasanya kalau ayahnya punya marga misalnya, itu diturunkan lewat dari ayah ke anak. Tapi kalau di kalangan penganut matriarkal itu nasab itu diturunkan dari ibu. Jadi ibunya punya nasab apa, bukan nasab, punya marga apa, yaitu yang akan diturunkan ke anaknya. Nah, suku Minang ini termasuk apa ya? Sering ada kasus pernikahan antara orang Minang dan orang Batak. Orang Batak itu penganut patriarkal. Jadi nasab itu dari bapak. Kalau Minang nasab dari ibu. Jadi ketika orang Minang sama orang Batak itu menikah, nah ini kan jadi konflik. Anaknya nanti nasabnya ikut siapa? Misalnya bapaknya orang orang Batak, ibunya orang Minang. Nah, ibunya punya nasab sendiri, bapaknya punya nasab sendiri. Semuanya mau diturunkan ke anaknya. Nah, ini sering terjadi konflik dan biasanya orang-orang Minang sekarang sudah jarang yang memakai marga. Marga Minang itu ya seperti Caniago, Koto, dan sebagainya. Itu kalau marga Batak itu misalnya kayak lebih banyak. Batak masih dilestarikan nama-nama marganya ya. Munte, Sitompul, Siahaan, dan sebagainya. Oh, Siahaan apa enggak ya? Nah, itulah. Jadi ada konflik seperti itu ketika penganut patriarka dan matriarka menikah, nanti anaknya ikut siapa. Termasuk juga nanti tentang waris. Kemudian praktek yang sama tentang matriarka juga ditemui di masyarakat lain seperti di Enggano, di Bengkulu, Petalangan Riau, Sakai Riau, itu banyak penganut matriarki yang masih mengunggulkan posisi perempuan dibanding laki-laki. Nah, jadi yang menarik, ternyata setelah Islam datang juga banyak yang ditolak konsep-konsep seperti ini ya. Jadi Islam itu tidak ingin wanita itu terlalu tertindas, tapi juga tidak ingin wanita terlalu ditinggikan, apalagi lebih dari laki-laki. Nah, jadi menurut kalian bagaimana ini praktek matriarkal ini? Apakah masih perlu dilestarikan atau tidak? Nah, kalau misalnya kalian melihat ini sebagai orang Muslim yang sudah terbiasa dengan tradisi Muslim, terbiasa dengan tradisi patriarkal, mungkin kalian melihat konsep ini salah. Tapi kalau kalian hidup di lingkungan sana, di lingkungan penganut matriarkal, sebaliknya yang terjadi, kalian akan menganggap patriarkal itulah yang salah, matriarki inilah yang benar. Seperti itu. Nah, jadi di konsep matriarki ini ya, laki-laki itu konsepnya cuma sekedar penyumbang benih saja gitu ya, yang melakukan apa-apa tetap perempuan. Berikutnya adalah praktek poliandri. Nah, biasanya
Nah, kita akan melihat banyak penganut praktek poligami, seorang suami menikah lebih dari satu istri. Nah, ini poliandri itu sebaliknya, yaitu eh, seorang wanita atau seorang istri mempunyai lebih dari satu suami. Ada beberapa contoh yang saya ambil ada di Asahan, Padang Pariaman, Pidi Jaya di Aceh, Tegal, Malang, dan ada beberapa daerah lain. Tapi yang saya menemukan referensinya dari jurnal ilmiah ya 5 ini. Ada lagi yang lain yang saya tidak bisa sebutkan karena keterbatasan gitu ya. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh di Asahan. Di Asahan ini praktek poliandri terjadi ya menurut si peneliti karena adanya kebutuhan ekonomi, kemudian rendahnya edukasi, rendahnya pendidikan, dan ketidakpahaman terhadap syariat Islam ini. Padahal Asahan ini yang menjadi objek penelitian juga orang Muslim, orang Islam yang seharusnya akan mengamalkan syariat Islam yang mengatakan bahwa perempuan nggak boleh poliandri seperti itu. Tapi ada di sini karena beberapa faktor tadi, kurangnya edukasi, keterbatasan ekonomi, dan juga ketidaktahuan tentang syariat agama, dan juga suami pertama yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah, kemudian atau suami yang kerjanya jauh dari istri, atau suami yang juga sama-sama poligami. Jadi suaminya poligami, istrinya juga poliandri, seperti itu. Ada juga karena faktor tingginya gairahnya, tingginya hasratnya, yang suami pertama itu tidak bisa memenuhi hasrat si istri, akhirnya si istri mencari suami lagi. Dan ini dilakukan tanpa menceraikan suami yang pertama. Jadi suami yang pertama belum dicerai, sudah nikah lagi dengan suami yang baru. Kemudian di Padang Pariaman juga terjadi sama seperti itu karena banyak faktor ya, biasanya karena kurang lebih sama kayak tadi. Ada juga yang karena istri ini menjadi seorang TKW. Nah, seorang TKW ini juga ada di beberapa tempat lain seperti di Tegal atau di Malang. Jadi si suami ini menikah dengan si istrinya kemudian merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah menjadi seorang tenaga kerja wanita. Tetapi karena lama nggak ketemu, akhirnya si istri menikah lagi. Dan ada yang suaminya itu mengetahui, ada yang suaminya tidak mengetahui. Ada juga yang suami pertamanya mengetahui, tapi suami keduanya tidak mengetahui. Nah, seperti itu juga banyak terjadi. Nah, mayoritas ya para peneliti mengatakan bahwa ini semua karena ketidaktahuan para wanita, para istri itu tentang syariat Islam, atau mungkin tahu tetapi memang kebutuhanlah yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Ya bayangkan misalnya punya 2 suami atau lebih, masing-masing memberi nafkah sekian, ya pasti kan karena faktor ekonomi mau-mau saja melakukan praktek poliandri. Dari suami pertama dikasih nafkah 2 juta, dari suami kedua 2 juta, dan seterusnya. Kan bisa pasif income gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini biasanya juga KUA atau kantor urusan agama itu dituduh kurang ketat dalam mengawasi praktek seperti ini tentang poliandri ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.